Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatim lima sabaq an-nasir haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdaril azim. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Wa fi hadisil ukhra wa ma ta'akhkhar. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan, yang kami hormati guru kita semuanya, Al-Ustadz Al-Haj Muhammad Hakim Bawazir. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rizkinya, dan semoga apa-apa yang menjadi cita-cita beliau segera diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kita semuanya sebagai pecinta-pecintanya mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari doa-doa beliau. Amin ya rabbal alamin. Juga yang kami hormati para sesepuh kru pusat. Sesepuh kenapa? Karena dia duluan yang masuk gitu lah. Jadi kita ini masih senior sampai masih muda. Jadi yang duluan masuk ke SDG itu udah tua sebenarnya gitu lah. Nggak lupa yang diwakili oleh penasehat kami, pembina kami, Akang Sadi. Mudah-mudahan manisnya tambah, rezekinya tambah. Dan juga kepada Pak Ketum Korwil Jakarta. Sahabatku sekalian yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di sore menjelang maghrib ini alhamdulillah Allah kasih kita nikmat sehat walafiat, sehat panjang umur, nikmat kesempatan sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu menjalankan kewajiban kita menjalankan puasa di bulan Ramadan. Semoga puasa kita di tahun ini semakin meningkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabatnya, dan kita sekalian menjadi pengikut-pengikutnya di akhir zaman ini. Semoga selalu tetap teguh dan istiqomah memegang ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah melalui para sahabat, para ulama dan guru-guru kita sampai ke orang tua kita. Mudah-mudahan kita pegang terus sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian, ibu-ibu dan juga anak-anakku yang tercinta, mungkin tidak seperti biasanya kita berkumpul di sore ini, dan perlu diketahui juga bahwa kami mewakili sahabat syiar dalam gelap. Jadi kalau ibu-ibu, adik-adik lihat logo yang biasanya dapat dari musola tuh gambarnya menara sama Pak Ustadz Muklas yang ganteng tuh, sekarang diganti gitu. Ada syiar dalam gelap. Ini alhamdulillah suatu komunitas yang dipimpin oleh guru kita Ustadz Hakim Bawazir ini. Insya Allah syiarnya banyak ibu. Salah satunya di bulan Ramadan ini adalah santunan dan juga bakti sosial juga nanti ada.
ruqyah syariah. Jadi nanti kita akan mengadakan ruqyah syariah juga. Salah satunya programnya di Korwil Jakarta ini yaitu di pos 1 dan atau pos 2. Pos 1-nya ini di Pisangan Baru di Madrasah Ar-Rahmah atau Mushola Ar-Rahmah. Terus juga nanti itu fotonya bukan foto saya ya, jangan salah lihat. Memang beda tipis. Kalau Pak Ustadz ganteng putih, kalau saya manis ngangenin gitu. Itu aja bedanya gitu loh. Jadi itu foto guru kita. Jadi nanti ibu ketemu jangan ragu-ragu bu. Kalau bawa belanjaan atau bawa amplop buru-buru samperin, kasih Pak Ustadz, alhamdulillah ada rezeki saya gitu loh. Nggak apa-apa itu, nggak dosa, nggak apa-apa. Dan alhamdulillah komoditas kami ini yaitu Syiar Dalam Gelap ini di Korwil Jakarta ini alhamdulillah bisa melaksanakan dan baru juga melaksanakan hal-hal seperti ini, yaitu yang diketuai oleh sahabat kita Bapak Enda Priyatna. Beliau adalah ketua Korwil Jakarta dan mudah-mudahan juga beliau Allah banyakin rezekinya, amin ya rabbal alamin. Ruqyah syariah. Jadi nanti kita akan mengadakan ruqyah syariah juga. Salah satunya programnya di Korwil Jakarta ini yaitu di pos 1 dan atau pos 2. Pos 1-nya ini di Pisangan Baru di Madrasah Ar-Rahmah atau Mushola Ar-Rahmah. Terus juga nanti itu fotonya bukan foto saya ya, jangan salah lihat. Memang beda tipis. Kalau Pak Ustadz ganteng putih, kalau saya manis ngangenin gitu. Itu aja bedanya gitu loh. Jadi itu foto guru kita. Jadi nanti ibu ketemu jangan ragu-ragu bu. Kalau bawa belanjaan atau bawa amplop buru-buru samperin, kasih Pak Ustadz, alhamdulillah ada rezeki saya gitu loh. Nggak apa-apa itu, nggak dosa, nggak apa-apa. Dan alhamdulillah komoditas kami ini yaitu Syiar Dalam Gelap ini di Korwil Jakarta ini alhamdulillah bisa melaksanakan dan baru juga melaksanakan hal-hal seperti ini, yaitu yang diketuai oleh sahabat kita Bapak Enda Priyatna. Beliau adalah ketua Korwil Jakarta dan mudah-mudahan juga beliau Allah banyakin rezekinya, amin ya rabbal alamin. Dan nanti acara selanjutnya yaitu ada ceramah sedikit dari Pak Ustadz Hakim Mawazir sekaligus perkenalan beliau kepada kita semuanya, dan juga nanti santunan dilanjutkan dengan doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat SDG semua, adik-adikku yang insyaallah mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat
dan berbagai macam nikmat-nikmatnya. Syukur alhamdulillah, pada sore hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat yang penuh keberkahan ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan, dan insya Allah di hari yang penuh keberkahan. Syukur alhamdulillah berkat rahmat Allah, karunia dan berbagai macam nikmatnya yang diberikan kepada kita. Pada akhirnya kita semua dapat merealisasikan apa yang telah direncanakan, apa yang telah diniatkan, yaitu kita melakukan sebuah kegiatan positif yang mudah-mudahan kita berharap bahwa kegiatan ini membawa manfaat wabil khusus kepada kita sebagai pelaksana dan yang hadir di tempat ini. Kita berharap mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini banyak amalia solehah yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai hambanya. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita semua. Sahabat-sahabatku dan adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Ada beberapa bulan yang memang Allah curahkan keberkahan di dalamnya, berbeda dengan bulan suci Ramadan. Keberkahan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan ini khusus diberikan kepada mereka yang mau meraih keberkahan. Bulan Ramadan juga merupakan bulan ampunan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan dan akan memberikan ampunan bagi siapa yang mau meraihnya. Artinya keberkahan dan ampunan yang Allah sediakan di bulan suci Ramadan tidak mungkin kita dapatkan tanpa kita menggapainya. Iya, tanpa kita meraihnya, tanpa kita mengambil semua keberkahan dan ampunan yang telah Allah sediakan kepada kita sebagai hambanya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, keberkahan itu mempunyai arti kebaikan yang terus menerus. Iya. Jadi kita ini mungkin sering mendengar kata-kata berkah, ngalap berkah, mencari berkah, meminta keberkahan. Tetapi apa sih yang dimaksud dengan berkah itu sendiri? Iya. Apa yang dimaksud dengan berkah? Ada yang tahu di sini? Apa yang dimaksud dengan keberkahan itu? Jadi yang dimaksud dengan keberkahan adalah kebaikan yang terus-menerus kita dapatkan, baik dari bentuk ucapan, dari bentuk perbuatan, atau benda-benda yang memang Allah berikan keberkahan padanya. Semua peninggalan Nabi itu membawa keberkahan. Jadi bagi siapa saja yang pakai jubah Rasul, dia akan mendapatkan keberkahan. Dulu ketika Nabi meninggal dunia, telah wafat, ada sahabat yang sakit dan dia minta kepada Asma sebagai istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bejana yang biasa Nabi pakai untuk minum. Kalau bahasa kitanya gelas. Mau pinjam gelas yang biasa dipakai Nabi. Untuk apa? Untuk mencari keberkahan dari bekas-bekas peninggalan Nabi. Sehingga ketika dia minum dari bejana itu, penyakit yang dia derita langsung Allah angkat. Karena apa? Karena keberkahan dari apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ada benda-benda yang mengandung keberkahan, yang memang Allah berikan keberkahan pada benda-benda tersebut.
Seperti buah zaitun, itu buah yang diberkahi, termasuk minyaknya, itu minyak yang diberkahi. Makanya minyak zaitun dan juga buah zaitun mengandung obat dari penyakit-penyakit tertentu, terutama bagi mereka yang menderita penyakit kolesterol tinggi. Minyak zaitun dia tinggi akan omega 3 dan 6, antioksidannya juga tinggi. Itu benda-benda yang diberkahi. Ada juga waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya waktu itu mengandung kebaikan yang terus-menerus. Di antaranya bulan suci Ramadan adalah waktu yang diberkahi. Yang limpahan keberkahan Allah itu diberikan kepada bulan suci Ramadan. Artinya bulan Ramadan memiliki kebaikan-kebaikan yang paling utama dibandingkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan-bulan selain bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan segala macam ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Dan kita jangan sekali-kali menganggap rendah atau ringan sebuah amal soleh. Iya, walaupun kita menyingkirkan batu dari tengah jalan. Karena apa? Karena di bulan suci Ramadan ini setiap kebaikan walaupun dia sangat kecil dan sangat remeh, mungkin kita anggap bukan sebuah kebaikan, tetapi mengandung pahala dan balasan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kebaikan-kebaikan yang besar. Yang kecil aja Allah sangat hargai, apalagi kebaikan-kebaikan yang besar. Yang insya Allah kita akan lakukan sore ini, yaitu menyantuni anak yatim. Ini kebaikan yang luar biasa. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan tentang keutamaan bagi mereka yang mencintai dan menyayangi anak-anak yatim. Ini jumlahnya ada berapa anak yatim di sini? 60. Masya Allah. Kenapa Nabi begitu mencintai dan menyayangi anak yatim? Karena Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat dilahirkan oleh ibunya, ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib telah meninggal dunia. Jadi Nabi lahir tanpa ayah. Masya Allah. Ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memuliakan bagi siapa saja yang memuliakan anak yatim. Bahkan di dalam salah satu hadisnya, aku bersama orang yang mencintai anak yatim laksana 2 jari ini di dalam surga. Iya, Nabi menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Artinya bagi mereka yang senantiasa menyantuni anak yatim, mencintai anak yatim, memberikan fasilitas ibadah, fasilitas sekolah, dan segala keperluan-keperluannya, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang luar biasa, yaitu didekatkannya orang tersebut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia agung, manusia yang paling sempurna di alam dunia ini. Oleh sebab itu kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini termasuk salah satu upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nanti kelak ketika kita masuk surga kita dipertemukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bercengkrama dengan Rasulullah. Ini luar biasa, sesuatu yang luar biasa kalau kita dapat bercengkrama dengan manusia yang mulia, luar biasa. Oleh sebab itu kita semua berharap apa yang kita lakukan ini bisa menjadi wasilah
kita dianggap sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencintai anak yatim, bukan sebagai orang, sebagai umat yang dicela Al-Quran dengan bahasa yukazibu biddin, orang yang mendustakan agama. Di dalam surah Al-Maun Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, ara'aital ladzi yukazibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ya, tahu maksudnya apa orang yang mendustakan agama? Agama dianggap sebagai permainan, dianggap sesuatu yang tidak penting. Bahkan dia mendustakan agamanya sendiri. Apa tipe pertama orang yang mendustakan agama itu? Fazalikal lazina yadu'ul yatim. Yang pertama ini orang-orang yang sering menghardik anak yatim, menyia-nyiakan, menyepelekan, menelantarkan anak-anak yatim. Masya Allah, Allah anggap sebagai orang yang mendustakan agama. Mudah-mudahan kita nggak termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Bahkan kita termasuk orang-orang yang menegakkan agama, bukan yang menghancurkan. Oleh sebab itu di momen Ramadan ini yang penuh dengan keberkahan, mari sama-sama kita selalu menyantuni anak yatim, memberikan sedekah kepada mereka, bantuan apapun itu. Kalau memang dari segi materi kita tidak bisa kita lakukan, minimal doa kita berikan, doa kepada anak-anak yatim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepadanya, memberikan umur panjang, diberikan kepintaran, dan hidupnya kelak ketika dewasa dapat membawa manfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi agamanya, dan juga bagi negaranya. Minimal itu yang bisa kita lakukan. Ketika ada tetangga kita misalnya ada anak yatim, keluarga kita ada yatim, atau orang-orang yang memang kita ketahui telah ditinggal wafat oleh bapaknya atau ayahnya, kita berikan doa kepada mereka, berikan support. Iya. Walaupun memang kebaikan itu enggak mesti dengan harta. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Termasuk doa. Itu adalah sedekah. Senyum aja termasuk sedekah. Kita senyum kepada anak yatim, itu sedekah kita kepada mereka. Ya. Sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan momentum Ramadan ini bisa kita maksimalkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya serahkan kepada pembawa acara untuk melanjutkan acaranya. Sekali lagi saya berharap mudah-mudahan ini semua bisa memotivasi diri kita untuk selalu memaksimalkan amal ibadah, amaliyah solehah di bulan suci Ramadan apapun bentuknya. Dan kebetulan Korwil Jakarta ini mengapresiasi dengan mengadakan kegiatan santunan kepada anak-anak yatim, dan saya sangat mengapresiasi, dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala siapapun yang ikut bergerak demi kelancaran dan kesuksesan acara ini, Allah bukakan pintu rizki yang seluas-luasnya. Allah berikan kesehatan yang sempurna dan paripurna, dan Allah angkat segala kesulitan-kesulitan hidupnya. Amin. Mungkin itu saja. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.